Saya biasalah, pagi-pagi pasti sembahyang dulu. Kalau bicara persiapan khusus, bicara sembahyang dulu di rumah. Habis sembahyang, sarapan dulu, biasalah, santai. Saya udah janji jam 10 saya datang, saya tepat waktu jam 10. Kenapa jam 10? Saya mengingat dulu Bung Karno memerdekakan Republik ini jam 10, detik-detik proklamasi. Sama juga, hari ini saya di TPS 06, oleh banyak Dopale, tadi tepatnya jam 10 nyoblos, mengikuti amanah daripada PKPU pemerintah. Harapan saya yang pertama, bagaimanapun situasi tanggal 9 hari ini, Desember ini, pertama himbauan saya, harapan saya, masyarakat jangan pernah lupa mentaati protokol kesehatan. Karena ini nomor satu. Kalau sudah mentaati protokol kesehatan, biar tak nanti gara-gara pemilu, akhirnya pandemi naik di Tabanan dan lain-lain. Saya tidak mau demikian. Nah, harapan saya, masyarakat Tabanan pada hari ini kondusif semua. Persoalan kalah menang hal yang biasa. Tidak ada yang perlu dirisaukan, yang perlu disusahkan, karena ini memang amanah rakyat. Kalau memang rakyat sudah percayakan kepada siapapun, ayo kita song-song dengan baik. Itu harapan saya. Kalau saya bicara target, orang di rumah saya sendiri, masyarakat saya sendiri, keluarga saya sendiri, Astung Karel targetnya pasti sesuai harapan lah. Pasti sesuai harapan, karena dari tahun ke tahun, jangankan saya dipilih oleh rakyat saya. Dulu Pak Jokowi atau Pak siapa di sini bagus sekali, kondusif. Apalagi saya sendiri, saya yakin pasti rakyat saya tidak diragukan lagi lah. Harapan saya semua di sini kompak bersatu untuk mendukung diri saya. Saya yakin, lihat ya nanti. Saya yakin pasti. Optimis sih. Selalu saya diajarkan kepada sesuatu yang optimis dan semangat. Saya yakin hari ini kemenangan Jayawira Astung Karel lah. Saya optimis. Saya tidak punya target tertentu, yang penting menang lah. Tapi saya tidak berani mendahului, yang penting menang lah. Kan itu, menang dikit, menang banyak juga sama menang. Ya. Oke, selaku pimpinan partai saya selalu ingatkan. Dari zaman dulu kita punya di Partai PDI Perjuangan, dulu saya bilang ada namanya fakta integritas. Kalau ada kader di TPS-nya kalah, apalagi jangankan di DPS, di desanya aja kalah, saya evaluasi ke depan. Apa dia layak nanti jadi calon apa tidak, kan ini ukuran indikatornya. Saya evaluasi nanti. Kalau ada sampai calon, kalah di desanya, di TPS-nya sebagai kader atau praksi, saya evaluasi tahun 2024. Artinya di 2024 tidak boleh mendaftar itu Pak? Iyalah, evaluasi. Karena gimana di desa aja kalah, masa kita nanti mau bertanding ke kecamatan di dapil. Ya, Terima kasih Pak. Oke.